Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang custom ROM MIUI di Asus ZenFone Max Pro M1. Tapi setelah intro yang satu ini. Oke, kita kembali ke HP ini. Sekarang kita akan bahas ke custom ROM-nya. Nah, saya di sini menggunakan custom ROM portingan dari MIUI 12.5.7 mod by Apik ya. Fitur yang dibawakan di custom ROM ini cukup lengkap seperti di MIUI aslinya. Untuk versi software di MIUI 12.5.7 mod ini yaitu di Androidnya di versi 11. Nah, Androidnya masih di 11 ya, versi 11. Dan untuk patch keamanannya sendiri masih di 2022 di bulan 1 ya. Kemudian untuk versi kernelnya saya lupa karena di sini saya sudah ganti custom kernelnya. Karena di sini saya sudah ganti ke custom kernel di Neon XT versi 2.7 untuk mengakses kernel SU karena ini sudah support kernel SU. Oke, untuk aplikasi bawaan dari MIUI cukup lengkap di ROM ini. Di ROM portingan ini maksudnya, dan berjalan dengan normal. Nah, di sini di awal penginstalan mendapatkan dua launcher, yaitu Mi Launcher sebagai peluncur sistemnya dan Poco Launcher. Tapi saya lebih prefer ke Mi Launchernya ya, karena lebih elegan dan lebih simpel saja. Dan untuk Poco Launchernya di sini saya hapus menggunakan Xiaomi ADB Fastboot Tool yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan ternyata untuk HP ini terdeteksi sebagai Poco X2. Jadi ROM ini adalah portingan dari Poco X2. Nah, untuk kamera di ROM portingan ini tidak ada ya. Jadi di sini saya menggunakan Gcam karena kemarin saya coba untuk install ANX kamera, modul ANX kamera atau MIUI kamera di kernel SU, tapi malah blank hitam saja. Jadi saya putuskan untuk install Google Kamera saja. Nah, di sini masih normal saja ya kalau pakai Gcam. Oke, kemudian lanjut untuk status bar di sini berfungsi semua ya, seperti di MIUI 12. Nah, untuk di sini kemarin saya coba untuk install di status bar atau sistem UI yang versi terbaru seperti di Poco X3 Pro saya. Nah, seperti ini. Di Poco X3 Pro saya, jadi saya ingin install yang ada pilihan untuk mengatur level volume, tapi ternyata untuk saya install di HP ini tidak ada perubahan yang terjadi ya. Jadi saya uninstall lagi. Kemudian untuk setelan di tampilannya, ini terdapat mode gelap mode. Kemudian ada mode anti kedip, mode baca, skema warna. Ini bisa kita gunakan untuk mengatur warna layar kita sesuaikan. Kemudian ada rasio penyegar layar. Ini refresh rate kita bisa atur, tetapi seharusnya di HP ini tidak berfungsi ya, karena HP ini layarnya cuma 60 Hz saja. Kemudian ada mesin AI di sini untuk meningkatkan resolusi, meningkatkan audio, gambar. Ini peningkatan HDR. Dan apa ini? Saya kurang paham. Tapi menurut saya tidak ada perubahan yang cukup berarti ya. Nah, kemudian untuk tema
Seperti yang kalian tahu, saya sudah coba install tema iOS dan juga bisa install tema di HP. Maksudnya di ROM portingan ini bisa diinstal tema dari MIUI. Kemudian untuk gestur di sini ada dua pilihan ya, ada gerakan dan tombol. Untuk gerakan kita bisa seperti ini, gestur seperti di MIUI terbaru, dan juga tombol ya ini 3 tombol di bawah sini, kembali, home, dan recent app. Tapi di sini saya menggunakan di mode gestur. Kemudian di kunci layar di sini cukup lengkap ya. Nah, untuk keamanan di kunci layar di sini cukup lengkap dengan fingerprint dan Face ID. Kemudian lanjut untuk game space. Oke, untuk game space di sini berjalan normal ya. Meskipun untuk pertama kali ketika saya install ROM ini di awal-awal masih cuma blank hitam, tetapi sekarang tiba-tiba sudah bisa digunakan dengan normal dan cukup membantu untuk meningkatkan performa saat kita main game. Dan juga kita bisa memanfaatkan bilas isinya untuk membuka aplikasi lain di jendela mengambang seperti WA contohnya. Jadi kita masih bisa membalas WhatsApp ketika kita masih main game. Nah, kemudian untuk bilas isi ini terdapat banyak pilihan. Ada upscale, ini untuk meningkatkan resolusi kalau tulisannya. Kemudian refresh rate auto sepertinya tidak berfungsi ya. Untuk style di sini original, cinema, retro, kemudian Dolby di sini bisa dinyalakan, tapi nanti off kembali ketika kita back. Nah, di sini off, jadi entah mungkin tidak bisa untuk Dolby-nya. Dan di sini juga untuk sound tidak bisa diaktifkan. Kemudian untuk penambahan memori di ROM ini hanya 2 GB ya. Mungkin di MIUI 12 memang maksimal 2 GB. Tapi ini menurut saya untuk HP lama dan untuk RAM yang tidak terlalu besar ini cukup membantu ya untuk meningkatkan performa RAM. Entah atau ini cuma gimmick atau gimana, saya kurang paham. Tapi untuk performa gamenya berjalan cukup mulus ya untuk performanya di tahun-tahun ini. Kemudian untuk AnTuTu benchmarknya di sini mendapatkan skor sebesar 173 ribuan. Ini mungkin skor yang biasa-biasa saja, tapi ketika digunakan untuk game sih masih normal, masih ngebut saja untuk HP ini untuk tahun 2024 nanti ya. Mungkin di akhir tahun ini masih sangat playable di eFootball 2023 seperti di video yang kita bahas kemarin. Mungkin sekian video kali ini untuk kita bahas custom ROM-nya, singkat saja supaya tidak terlalu panjang. Oh ya, untuk bugnya ini saya belum menemukan ya. Jadi untuk ROM ini lumayan smooth dan tanpa bug kalau menurut saya. Mungkin ada beberapa yang tidak berfungsi seperti tadi, tapi itu bukan bug dan tidak mengganggu sama sekali. Oke, jadi like jika kalian suka video seperti ini, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, kemudian subscribe untuk bantu channel ini berkembang. Oke, terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.